merasa kayak menyalahkan diri sendiri karena suatu keadaan? Pernah itu? Nah, itu pernah aku sedikit cerita kali ya pas dulu kenapa kok aku merasa bersalah, merasa kayak kurang terhadap lingkungan pas dulu sekolah. Aku termasuk salah satu anak yang dibully, sama sepertinya kita mas gitu. Dan itu ternyata tidak membangun karakter yang aku inginkan, dan akhirnya terjadi aku susah untuk memberikan pendapat orang lain. Guru-guru di sekolahku saat itu tidak membuat aku untuk membantu kita biar lebih baik. Intinya BK-nya tidak ngaruh gitu loh. Padahal harusnya BK itu kan ketika kita curhat ke mereka kayak oh ya bisa nanti kita arahin kayak gini ya kak, gini ya. Nah enggak. Jadi mereka saat itu BK-nya kayak ya udah, ya urusan sendiri, kamu harus lebih kuat jadi anak. Jadi gitu. Jadinya aku jadi kayak gimana dong, saya juga nggak tahu harus bagaimana. Nah pas itu ada salah satu guru yang untuk masuk kilan, pas itu guru ekonomi. Nah dia itu nyuruh aku untuk nulis di depan, jawab pertanyaan tentang ekonomi, tapi aku tidak bisa jawab dan tidak bisa bingung karena di depan aku belum gitu kan, gimana nih apa yang harus dilakukan gitu. Tiba-tiba itu tuh maju terus marah-marah, kamu itu sebagai anak itu harus kuat, kalau kayak gini kerja gak akan bisa, kamu pasti kamu akan gagal. Aku di depan di semua anak-anak itu teman-teman, akhirnya aku kejam dengan bingung aku harus bagaimana ini, terus kejam. Anak-anak tuh bukannya kayak ya ampun teman aku bagaimana ini, enggak, tapi dia itu malah seneng dengan anak. Kenapa kok seneng? Aku tanya kan pas selesai kerja ya, maksudnya udah selesai gitu, kenapa kok kamu seneng? Ya soalnya kan aku bisa libur, ya kan pelajarannya bisa libur gitu, jadi nggak ada yang ngerjain, dan ya udah kalau kamu kerja ya udah kita aman di satu kelas kayak gitu. Ya, terus aku mikir kok gitu ya kalau gitu aku merasa ada yang salah ini kayak gitu, tapi nggak tahu itu apa, karena pasti masih sekolah gitu. Akhirnya pas masuk kuliah, alhamdulillah teman-teman itu yang di kuliah benar-benar membangun karakter supaya aku berani untuk di depan. Saat itu pas zaman kuliah aku diarahkan tuh tiba-tiba anak yang pemalu, anak yang gak bisa ngomong ini terus tiba-tiba jadi ketua kelas. Jadi loh, aku harus bagaimana? Bingung nanya ke salah satu teman saya ketua kelas juga ada. Tiba-tiba gitu tanya ke teman kelas lainnya juga harus gimana nih, kok anak-anak kelas kok begini. Tapi akhirnya dari situ aku paham bahwa ternyata yang merubah diriku selain memang aku sendiri, tetapi bisa juga dari lingkungan lain. Jadi kalau di sekolah itu aku tidak diarahkan untuk bisa jadi luar, ternyata di kuliah aku dibantu sama teman-teman yang emang bisa membangun karakterku lebih baik lagi saat itu. Jadi ketika kuliah dia itu anak-anak ketika aku bingung harus apa, malah bantuin anak-anak kuliah, harus ini ya, ya udah akhirnya bisa maksimal. Itu sih salah satu ceritanya, dan aku sadar bahwa kita tuh ada saatnya pas sekolah tuh mikir kayaknya aku ke depan emang akan selamanya stuck kayak gini, nggak bisa berkembang, nggak bisa menjadi apa yang aku impikan. Ternyata pas di kuliah itu terjadi loh guys. Jadi emang tangan Tuhan, maksudnya dari doa-doa yang aku panjatkan ya, maksudnya yang aku coba untuk berdoa kayak Tuhan gitu lah, ternyata dikabulkan dengan teman-teman yang membangun karakter untuk bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau nggak gitu ya udah, ya akan stuck, nggak akan bisa ngobrol ke orang lain, nggak bisa dan sebagainya. Jadi yang aku ingin sampaikan adalah buat teman-teman tetap percaya diri, tetap mencoba untuk mencari kalian itu kolamnya di mana ya, kayak gitu, mencari lapangan kerja, bukan maksudnya kolamnya itu kalian di mana yang cocok. Ya udah kita coba arungi kolam tersebut, dan kalau misalnya kalian bisa survive ya wes alhamdulillah. Kalau emang nggak bisa survive ya udah kita mundur satu langkah dulu, it's okay, nanti kita bisa maju lagi 2 langkah lagi. Itu aja sih seperti saya, seperti yang ingin saya sampaikan begitu teman-teman. Terima kasih.